Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini insya Allah kita akan mengirob kalimat yang di dalamnya ada kata manqus. Al-manqusu, kita telah belajar tentang manqus ini di beberapa pertemuan kita terdahulu, bahwa manqus adalah huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimah maksurun ma qablaha, bahwa manqus itu adalah isim yang mu'rab akhirannya ya lazimah dan dikasrohkan sebelumnya. Mari kita lihat kalimatnya. Yuraqibur ra'il mawasyiya fil mara'il khusbati, ya. Mari kita lihat kalimat ini. Di dalam kalimat ini ada manqus. Kata apa saja itu? Kata ar-ra'i, al-mawasyiya, kemudian al-mara'i. Kata ar-ra'i ini manqus. Dari mana kita tahu bahwa ar-ra'i ini adalah manqus? Yang pertama, bahwa dia adalah isim, ya. Ar-ra'i isim, dia ada alif lamnya ini, ya. Kemudian dia isim mu'rab. Kalau dia mu'rab itu bisa berubah akhirannya, ya. Kemudian dia akhirannya apa? Akhirannya ya, ini ya lazimah. Apa ya lazimah itu? Ya-nya seperti ini dan kasroh sebelumnya, ya. Kasroh sebelumnya. Jadi dalam kalimat ini ada tiga yang manqus, ya. Ra'i, al-mawashi, al-mara'i. Jadi ketiga-tiganya ini nanti ada i'rabnya, ada i'rabnya tersendiri. Apa contoh yang lain selain ar-ra'i? Ada al-musalli, kemudian al-mashi, al-jari. Nah, itu namanya isim manqus, akhirannya ya lazimah, sebelumnya berbaris kasrah, dan dia itu adalah isim mu'rab. Yuraqibu. Yuraqibu artinya menjaga dan mengawasi. Yuraqibu fi'lun mudhari', dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah fi'il mudhari'? Pertama, dia ada huruf mudhari di awalnya, huruf mudhari. Ya, huruf mudhari itu ada huruf hamzah, nun, ya, dan ta terkumpul dalam sebuah perkataan ana itu. Dan fi'il mudhari itu di dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan marfu' abadan, ya. Marfu' abadan kecuali dia dilewati oleh huruf yang menasabkan atau dilewati oleh huruf yang menjazamkan. Dalam kaidah kitab An-Nahwul Wadih dikatakan bahwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal, bahwa fi'il mudhari itu adalah setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang. Jadi yuraqibu ini artinya sedang menjaga dan mengawasi, ya. Kemudian dia marfu'. Nah, jadi setiap fi'il mudhari itu dasarnya dia adalah marfu', ya. Kenapa dia marfu'? Litajarrudihi an ahadin nawasibi awil jawazim, karena dia sepi dari alat-alat yang menasabkan dan alat-alat yang menjazamkan. Alat-alat yang menasabkan itu banyak, ya. Ada an, lan, idan, kai, dan beberapa alat-alat yang lain. Begitu juga dia kosong atau sepi dari alat-alat yang menjazamkan, maka bunyinya tetap yuraqibu, kosong atau sepi dari yang menasabkan dan sepi dari yang menjazamkan. Wa alamatu raf'ani dhammah zahira 'ala al-akhir, dan tanda rafa'nya adalah dhammah zahira 'ala al-akhir. Kita lihat dhammah jelas bunyinya di sini, ya, nyata bunyinya yuraqibu, marfu'nya dengan dhammah yang jelas, dhammah yang nyata di akhirannya. Kemudian selanjutnya ar-ra'i. Ar-ra'i itu tadi artinya pengembala. Apa i'rabnya? Fa'il. Nah, dia ini adalah fa'il. Dari mana kita tahu bahwa ar-ra'i ini fa'il? Yang pertama, kaidahnya al-ismul marfu'. Dia isim. Dari mana kita tahu isim? Bahwa ada al di awalnya, ada alif lam di awalnya. Al-ismul marfu', ini marfu' juga, ya. Nanti tanda rafa'nya kita lihat. Kemudian al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Fi'ilnya duluan ditulis yuraqibu, ya. Kemudian bahwa itu baru isimnya, inilah dikatakan dengan fa'il. Kalau di dalam kitab An-Nahwul Wadih dikatakan bahwa fa'il itu adalah ismun marfu'un, isim yang marfu', taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il, wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, bahwa dia yang melakukan perbuatan tersebut, melakukan perbuatan yuraqib, menjaga dan mengawasi tadinya.
Dia adalah fa'il, subjek atau pelaku dari kata kerja yuraqib. Dan dia marfu, fa'il itu marfu ya. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang digantikan ya, dhammah yang ditakdirkan, yang digantikan. Digantikan dengan apa? Ada ya'i, digantikan dengan ya ini. Ar-ra'i. Jadi bunyinya tidak ar-ra'iyu. Tidak ar-ra'iyu seperti biasa kan fa'il itu marfu'nya dengan dhammah. Kalau dia isim mufrad. Ini isim mufrad tapi marfu'nya bukan dengan dhammah zahirah, tapi dengan ya. Ya. Kenapa? Disiqali, karena berat. Apa yang berat itu? Berat lidah orang Arab mengatakan ar-ra'iyu. Asalnya adalah ar-ra'iyu, tapi karena berat, karena sebelumnya itu kasroh, maka tidak lagi dengan dhammah, dia dihilangkan dhammahnya, maka marfu'nya itu dengan dhammah muqaddarah yang digantikan atau yang ditakdirkan dengan ya seperti ini. Itulah i'rab pertama dari manqus tadi ya. Kemudian al-mawashiyah. Al-mawashiyah itu maf'ulun bihi, maf'ul bih, objek, penderita. Dari mana kita tahu bahwa ini maf'ul bih? Bahwa dia adalah isim. Isim al-mawashi, isim. Dari mana kita tahu isim? Ada al di awalnya, alif lam. Ismun mansubun, isim yang mansub, waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang dikenai oleh perbuatan si pekerja atau perbuatan si subjek atau pelaku. Inilah dia maf'ul bih. Kemudian maf'ul bih untuk atau objek dari kata kerja yuraqib. Kemudian dia mansub, setiap maf'ul bih atau objek atau penderita itu dia mansub ya. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Fathah zahirah ala ya. Beda dengan mankus ini. Mankus kalau dia mansub, maka mansubnya itu dengan fathah zahirah ya, dengan ya zahirah seperti ini. Beda kalau mankusnya itu i'rabnya rafa, maka marfu'nya dengan dhammah muqaddarah alal ya, dhammah muqaddarah, tapi kalau dia mansubnya dengan fathah zahirah. Kemudian selanjutnya fi. Apa fi itu? Harfu jar, dia huruf jar. Kita tahu bahwa huruf jar itu banyak selain fi, ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada ruba, ada ba, ada kaf, ada lam. Itu juga dengan huruf sumpah ya. Huruf jar dia mabni ala sukun, dia mabni atas sukun. Selamanya bunyinya fi, nggak pernah bunyinya fiya. Kemudian fiu, fi nggak pernah, tapi fi. Apa tugas dari fi itu? Menjarkan ya, mengkasrohkan, membuat harokat kata sesudahnya berharokat kasroh. Kemudian al-mara'i, al-mara'i tadi artinya padang rumput ya. Al-mawasyah binatang ternak, fi di dalam, al-mara'i artinya padang rumput. Dia majrur ya. Al-mara'i ini adalah isim yang majrur, tanda bawahnya adalah isim, ada al di awalnya. Dia majrurnya karena fi, dilewati oleh fi. Wa alamatu jarhi kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah. Kasrah apa? Muqaddarah. Kasrah muqaddarah, tapi bukan kasrah zahirah. Biasanya kalau isim mufrad itu kasrahnya dengan majrurnya dengan kasrah zahirah. Fil masjidi, fil hammami, fil hujurati ya. Majrurnya dengan kasrah zahirah, tapi ini majrurnya dengan kasroh muqaddarah, dengan kasroh yang ditakdirkan, digantikan dengan ya. Kenapa? Karena berat. Fil mara'i, jadi majrurnya dengan ya ini ya. Majrurnya dengan ya ini, majrurnya dengan kasroh yang digantikan dengan ya. Kenapa? Karena berat. Asalnya fil mara'i, tapi lidah orang Arab sulit atau berat untuk mengatakan fil mara'i, maka dihilangkanlah kasroh ya-nya, itu menjadi fil mara'i. Jadi untuk mankus ada tiga i'rab yang berlaku di situ. Yang pertama, kalau dia marfu, maka marfu'nya dengan dhammah muqaddarah ya. Kalau dia mansub, maka mansubnya dengan fathah zahirah alal ya, jelas di sini. Kemudian kalau dia majrur, majrurnya dengan kasrah muqaddarah, dengan kasrah yang ditakdirkan dengan ya. Kemudian al-khasbah. Al-khasbah itu adalah na'at. Na'at itu sifat mengikuti man'utnya yang sebelumnya. Na'tun lil majruri. Na'at majrur karena fi ya. Dia na'at karena majrur fi ya. Kita lihat fil mara'i dia majrur, maka al-khasbati juga majrur. Kenapa majrur? Karena dia na'at, sifat. Dia mengikuti man'utnya, kata sebelumnya.
Kalau kata sebelumnya beralif lam, maka dia beralif lam. Kalau majrur, maka ini juga naat dari al-maro ini juga dia majrur juga sama ya. Wa na'tul majrur majrurun wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah kasrah zahirah alal akhir, dengan kasrah yang jelas atas akhir ya. Kita lihat di sini dia majrur, tapi majrurnya dengan kasrah zahirah. Kenapa? Karena akhirannya bukan huruf illah di sini, bukan alif, bukan waw, dan bukan ya. Ini majrurnya dengan kasrah zahirah, sedangkan man'utnya yang diikutinya itu majrurnya dengan kasrah muqaddarah alal ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa manqus itu ada 3 i'rab di dalamnya, tapi berbeda. Kalau dia marfu dengan dhammah muqaddarah, kalau dia mansub dengan fathah zahirah alal ya. Tapi kalau dia majrur juga sama dengan dia marfu dengan dhammah muqaddarah. Jadi kalau dia majrur juga dengan kasrah muqaddarah alal ya. Kenapa? Karena berat. Sahabat nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita fahami dengan baik. Bagi rekan-rekan yang belum paham, mungkin kita bisa berdiskusi dengan mengisi kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.